Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang Bapak muliakan, di pertemuan kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan di bulan yang penuh berkah ini, dan semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan kekuatan di tengah musibah yang melanda negeri kita tercinta ini. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas mengenai masalah hakikat pesantren, yang tentunya nanti akan dielaborasi oleh kelompok 11 kalau nggak salah, yang mengulas tentang hakikat pesantren atau lembaga pendidikan pesantren sebagai lembaga ideal. Nah, teman-teman mahasiswa yang Bapak muliakan, perlu diketahui bahwasannya memang peran pendidikan pesantren ini sejak beberapa abad yang lalu telah memberikan kontribusi besar terhadap realitas sosial. Nah, tentu saja pandangan ini tidak lepas dari kiprah pesantren sebagai benteng moral terakhir dari segala model pendidikan Islam. Bahkan dikatakan bahwa lembaga pesantren ini disebut sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Nah, memang secara sosiologis, potret kehadiran pesantren ini banyak melahirkan nilai-nilai lokal atau local wisdom. Sebagai subculture pesantren yang kemudian diyakini menjadi nilai dasar atau core belief and core values terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di tengah gencarnya liberalisme dan fundamentalisme. Nah, karena itu untuk memberikan pemahaman yang holistik terhadap kajian ini, Bapak kemudian menggunakan teori social contraction antara dialektika. Dialektika ini maksudnya eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, dalam perspektif teori, proses terciptanya sistem nilai ini kemudian merupakan bagian dari eksternalisasi yang diyakini sebagai objektivasi oleh masyarakat sebagai sistem nilai internalisasi dalam pesantren. Nah, sebelum ke arah sana nanti dielaborasi oleh kelompok dan oleh kalian nanti di diskusi grup, kita akan coba mengulas beberapa poin dasar yang mesti kita pahami terlebih dahulu sebagai pengantar diskusi kita. Yang pertama, istilah pesantren secara bahasa itu berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal para santri. Profesor Jones berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang artinya guru mengaji. Sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah sastri yang dalam bahasa India yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Nah, kata sastri berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau ilmu tentang pengetahuan. Nah, itu secara etimologis, secara bahasa.
Nah, kemudian dalam peraturan Menteri Agama mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat, baik sebagai satuan pendidikan dan atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan. Nah, ini termaktub dalam Permenag nomor 3 tahun 2012 tentang pendidikan keagamaan Islam bab 1. Nah, kemudian pesantren juga sebetulnya memiliki dua arti yang dilihat dari segi fisik dan kultural. Nah, dari segi fisik, pesantren itu merupakan sebuah kompleks pendidikan yang terdiri dari susunan bangunan yang tentu saja dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Nah, sedangkan secara kultural, pesantren mencakup pengertian yang lebih luas, mulai dari sistem nilai khas yang secara intrinsik melekat di dalam pola kehidupan komunitas santri, misalkan seperti kepatuhan terhadap kiai yang mana sebagai sosok sentral, sikap ikhlas dan tawadu, serta tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, kemudian instrumen atau unsur-unsur pesantren. Jadi tidak dikatakan pesantren atau belum bisa dikatakan pesantren kalau tidak ada 5 unsur ini setidaknya. Yang pertama ada kiai, ustadz atau sebutan yang lain. Ini sebagai tokoh sentral, sebagai pemimpin umat. Segala sesuatu lapor kepada beliau, mengatur segala. Pokoknya dibilang tokoh sentral. Yang kedua ada santri. Nah, santri di sini adalah murid. Kemudian ada pondok atau asrama. Nah, biasanya kan pesantren ini sifatnya mondok, dalam arti si murid atau si santri ini tidak pulang ke rumah, tidak pulang pergi, tapi harus mondok, harus tidur di pesantren. Kemudian ada masjid atau musola dan ada kitab kuning. Nah, kalau kelima hal ini tidak ada di sesuatu yang disebut pesantren, maka tidak bisa kemudian disebut pesantren. Karena pesantren itu setidaknya memuat 5 hal ini. Gitu. Nah, kelima hal ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh pesantren, yang tentu saja tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lain. Dan biasanya juga ciri khusus pesantren ini dipimpin atau kepemimpinan yang ada di sana itu memiliki sosok yang karismatik, tentu saja dengan suasana keagamaan yang mendalam. Nah, kemudian tujuan pesantren. Nah, Mas Tuhu merumuskan bahwa tujuan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kaula atau abdi masyarakat seperti Rasul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, dalam arti kita mengikuti sunnah Nabi, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat, atau dalam istilah bahasa Arab, ijul Islam wal muslimin, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia yang muhsin, bukan sekedar muslim. Memang selama ini belum pernah ada rumusan tertulis mengenai tujuan pendidikan pesantren. Nah, tentu saja rumusan ini yang dimuat
oleh Mas Tuhu, ini menjadi dasar yang dimiliki oleh setiap pesantren. Karena tanpa dasar ini, sebuah pesantren kemudian akan kehilangan jati diri atau mungkin kehilangan keunikannya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang tentu saja berorientasi kepada tafakuh fiddin dan membentuk kepribadian muslim yang kafah. Jadi di antara tujuan pesantren adalah kemudian mencetak kader-kader sebagai penerus tugas Rasulullah SAW. Dalam arti apa? Dalam arti Rasulullah waktu dulu penyebaran Islam dilakukan oleh Rasulullah, sekaligus kemudian beliau menjadi pelayan masyarakat. Nah, pesantren pun kemudian memiliki tujuan cita-cita bahwa nanti santri yang kemudian lulus dari sana itu kemudian menjadi pelayan masyarakat, menyebarkan dakwah Islam. Untuk apa? Untuk menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian kita ke tipologi pesantren. Memang ciri-ciri pesantren secara global ini hampir sama, namun dalam realitasnya terdapat beberapa perbedaan, terutama dilihat dari proses dan substansi dari yang diajarkan. Nah, kemudian kalau menurut Jamasyari Dovir, bahwa tipologi pesantren secara garis besar itu terdapat dua kelompok, yaitu pertama pesantren salafi yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan, dan di pesantren tradisional sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga pengajian bentuk lama tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Itu yang pertama, pesantren salafi. Kemudian tipologi kedua, bahwa pesantren modern yang telah memasukkan pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren. Ini menurut Jamasyari Dovir ada dua, ada sistem pesantren salafi, ada sistem pesantren modern. Nah, yang banyak terjadi di kita sekarang itu kebanyakan pesantren modern. Bahkan pesantren-pesantren yang dulunya merupakan pesantren salafi sekarang berubah haluan, dimodifikasi menjadi pesantren modern yang di dalamnya bukan hanya memuat pendidikan keislaman, kekhususan keislaman, juga kemudian dibentuk sekolah di dalamnya, sekolah umum di lingkungan pesantren, sehingga si anak itu biasanya selain mendapatkan materi-materi keislaman, dia juga kemudian si santri ini sekolah di sana, mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian menurut Babun Soeharto disebutkan bahwa tipologi pesantren ada 5. Yang pertama ada pesantren salaf. Pesantren salaf yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf, otonan dan sorogan, dan sistem klasikal. Yang kedua pesantren semi berkembang, yaitu pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf, otonan dan sorogan, dan sistem madrasah swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum. Kemudian tipologi ketiga ada pondok pesantren berkembang, yaitu pesantren seperti semi berkembang, hanya saja lebih variatif muatannya, yakni 70% agama dan 30% umum. Nah, yang keempat ada pesantren modern, seperti pesantren berkembang yang lebih lengkap dengan lembaga pendidikan sampai perguruan tinggi
dan dilengkapi dengan khusus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang kelima ada pesantren ideal, yaitu pesantren sebagaimana pesantren modern, hanya saja lembaga pendidikannya lebih lengkap dalam bidang keterampilan yang meliputi teknik, perikanan, pertanian, perbankan, dan lainnya, yang benar-benar memperhatikan kualitas dengan tidak menggeser ciri khas pesantren. Nah, tapi kalau kita melihat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan di sana bahwa memang pesantren sebagai satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kiai atau pengasuh. Yang kedua ada pesantren khalafiyah. Nah, dalam peraturan ini tidak masuk dalam pengertian pesantren salafiyah. Nah, kemudian tradisionalisasi pondok pesantren. Nah, setidaknya terdapat dua model pengajaran agama Islam pada masa awal, yaitu pengajian Al-Quran dan pesantren. Keduanya masih tetap eksis hingga saat ini dalam bentuk yang beraneka ragam. Nah, Zimik berpendapat, ini Manfred Zimik dalam bukunya Pesantren dalam Perubahan Sosial, berpendapat bahwa pesantren tidak hanya identik dengan keislamannya, akan tetapi juga identik dengan keaslian Indonesia. Ya, karena memang tradisi masyarakat Indonesia sejak zaman dulu itu biasa mengajarkan ngaji kepada anak-anaknya di waktu pagi, sore, bahkan malam. Nah, kemudian kebiasaan ini diformulasikan dalam bentuk lembaga pendidikan. Jadilah pondok pesantren. Apalagi di masa penyebaran agama Islam di Indonesia, pusat-pusat pengajaran Islam itu didirikan di berbagai daerah di Nusantara, mulai dari Aceh, Demak, sampai ke Makassar. Nah, dari pusat-pusat belajar ini, agama Islam kemudian mulai tersebar ke seluruh kepulauan dengan dibawa oleh para saudagar muslim, wali juga, kemudian mubalik atau ulama yang kemudian telah menyediakan pendidikan bagi kaum muslim di Indonesia, yang berawal dari tradisi atau kebiasaan masyarakat Indonesia mengajarkan ngaji kepada anak-anaknya. Nah, kemudian manifestasi pesantren. Pesantren di beberapa segi itu terbangun setidaknya sebagai manifestasi dari tiga keinginan yang terpadu atau yang berpadu. Yang pertama ada dasar religi, keinginan atau hasrat mereka yang ingin mendapatkan pengajaran dan pengetahuan agama agar dapat hidup tentram dan mendapatkan pahala dari Tuhan. Ini keinginan mereka yang kemudian membentuk pesantren. Jadi berawal dari dasar-dasar ini, kemudian diformulasikan dalam bentuk lembaga pendidikan, maka muncullah pesantren. Yang kedua ada dasar psikologis, yaitu hasrat masyarakat yang ingin mencari keridhaan dari Allah, ini mencari ketenangan tentu saja dari Allah, dari Tuhan, melalui pemberian pengajaran kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada dasar sosiologi sebagai benteng pertahanan masyarakat di bidang etika, moral, dan akhlak. Nah, atas tiga dasar ini yang kemudian melekat dalam masyarakat, lalu kemudian diformulasikan dalam bentuk lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren. Itu saja barangkali teman-teman mahasiswa yang Bapak muliakan, pengantar diskusi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat Bapak yang menyampaikan, umumnya buat kalian semua yang mendengarkan. Seperti biasa, nanti di kolom komentar tulis nama, NIM, dan kelas. NIM gak usah, prodi, dan juga 3 poin besar seperti biasa. Itu saja barangkali. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.